Badan Narkotika Nasional ungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru, termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunaannya sulit terdeteksi. Terkait hal itu, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya. Sebelumnya, BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Dari jumlah itu, sekitar 105 jenis telah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, Amri Narida, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, wacana pelarangan rokok elektrik muncul setelah disebut rentan disalahgunakan sebagai media konsumsi narkoba. Lantas, apa kata masyarakat? Nggak setuju sih, karena kan pasti regulasinya juga agak berantakan ya. Karena kalau dilarang semua tanpa aturan yang jelas juga bikin bingung juga para konsumennya gitu. Sebenarnya sih setuju nggak setuju ya. Cuma kan kalau misalnya lagi di tempat umum gitu kan, kita kan suka ketemu sama orang yang ngerokok sama nge-vape juga kan. Tapi aku kayak kalau ketemu sama orang yang merokok yang bakar gitu, aku agak lebih kurang nyaman gitu dibanding sama yang vape. Karena kan kalau vape kayaknya asapnya kayak langsung hilang gitu kan, karena segitu wangi-wangi segala macam. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada larangan seperti itu, terus orang-orang udah nggak ada lagi pengguna vape, terus jadi kan otomatis mungkin jadi lebih banyak yang pengguna rokok. Ya mungkin jadi banyak aja yang ngerokok bakar gitu. Jadi aku nggak begitu suka soalnya. Bahayanya bahaya apa dulu ya? Soalnya kan kayak kalau dibanding sama rokok juga sama-sama bahaya ya kan. Juga kalau liquid pun kan juga kebanyakan yang udah ada bea cukai yang dimana pasti kan melewati proses BPOM kan gitu. Jadi kalau saya sebagai pengguna vape gitu, ya sampai sekarang juga masih sehat-sehat aja gitu, bukan berarti menantang atau gimana, tapi nggak terlalu bahaya lah menurutnya. Makin banyak negara di dunia yang ambil langkah tegas terkait maraknya penggunaan rokok elektrik atau vape, dan berikut sejumlah negara yang melarang penggunaan rokok elektrik. Pertama, Singapura. Sejak 1 Februari 2018, pemerintah melarang total kepemilikan, penggunaan, pembelian, impor, penjualan, dan distribusi rokok elektrik. Denda bagi pengguna bisa mencapai 25,3 juta rupiah. Sementara pelaku impor dan penjualan sekitar 126,3 juta rupiah dan atau 6 bulan penjara untuk pelanggaran pertama, serta sekitar 252,6 juta rupiah dan atau 12 bulan untuk pelanggaran berulang. Kedua, Vietnam. Per Januari 2025, Vietnam melarang secara total produksi, perdagangan, impor, penyimpanan, transportasi, dan penggunaan rokok elektrik serta tembakau yang dipanaskan. Sanksi bagi yang terlibat dalam aktivitas impor, produksi, atau distribusi vape sangat berat. Denda mencapai sekitar 1,7 miliar rupiah atau penjara hingga 15 tahun. Lalu ketiga, Thailand. Larangan total terhadap vape berlaku sejak 2014. Aktivitas kepemilikan, penjualan, dan impor dapat berujung denda atau penjara. Pelanggar bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga sekitar 250 juta rupiah tergantung tingkat pelanggaran. Keempat, Brunei Darussalam. Berdasarkan Tobacco Order 2005, pelanggar menggunakan vape di tempat yang dilarang dikenakan denda hingga sekitar 3,8 juta rupiah untuk pelanggaran pertama dan denda lebih besar untuk pelanggaran berikutnya. Sementara penjual dan pengimpor dikenakan denda hingga sekitar 12,7 juta rupiah. Dan kelima, Laos, yang mulai melarang vape pada Juli 2018 dengan penegakan hukum bervariasi di setiap wilayah. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait rekomendasi pelarangan rokok elektrik oleh BNN, kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Laboratorium BNN Brigjen Pol Supianto serta Ketua Umum Asosiasi Retail Vape Indonesia Firmansyah Siregar. Selamat malam Pak Supianto dan Pak Firman, apa kabar? Selamat malam Bang, Alhamdulillah sehat. Selamat malam Bang Firman.
Selamat malam Pak Supriyanto. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Pak Supianto terlebih dahulu. Pak Supianto, apa sebenarnya menjadi dasar pelarangan vape ini, Pak? Jadi pada prinsipnya langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh BNN adalah semata-mata untuk melaksanakan tugas pokok di bidang P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan Gateway Theories of Addiction, bahwa penggunaan zat-zat adiktif itu memang bertahap. Jadi bisa juga dimulai dari zat-zat adiktif yang legal, kemudian bertahap akan mengarah pada zat-zat yang bersifat ilegal atau bahkan penggunaan narkotika. Maka sesuai dengan tugas pokok kami punya tugas di dalam bidang pencegahan, bagaimana seseorang sebelum terjerumus dalam penggunaan narkoba, maka penggunaan zat-zat adiktif, salah satunya adalah penggunaan vape, itu sudah dicegah sejak awal. Terlebih lagi bahwa pengguna vape pada saat ini adalah banyak digunakan oleh generasi muda penerus bangsa. Oke. Pak Supianto, mohon maaf saya potong. Yang dilarang itu jadi cairan ya, liquidnya ya? Jadi artinya gini, cairan kan tidak berfungsi manakala tidak ada perangkat lainnya. Oke. Jadi artinya bahwa di dalam vape itu ada rangkaian, ada namanya pod atau cartridge, itu berisi cairan, kemudian ada elemen pemanasnya, kemudian terangkai dengan tombol untuk menyalakan powernya, dan ada baterai. Oke. Artinya memang concern kita adalah yang sering disalahgunakan di dalam proses penggunaan vape adalah di cairannya atau e-liquidnya. Oke, baik. Dari hasil uji laboratorium, Pak, zat berbahaya seperti apa dampaknya yang bisa dirasakan bagi manusia? Jadi beberapa yang sudah kita sampaikan, baik disampaikan oleh pakar kesehatan maupun pakar riset, bahwa dampak dari penggunaan vape tidak harus dibandingkan dengan penggunaan rokok konvensional. Karena pada dasarnya adalah ada beberapa zat berbahaya yang di dalam vape memang tidak ditemukan di dalam rokok konvensional. Dan bahkan dari beberapa pakar kesehatan menyebutkan bahwa dampak kesehatan terkait dengan rokok vape ini, baik terkait dengan jantung, kemudian terkait dengan paru-paru, sistem saraf baik di otak maupun bagian lain, itu jauh lebih berbahaya dibandingkan rokok konvensional. Oke, baik. Saya ke Pak Firman. Pak Firman, tanggapan Anda, Pak Firman? Ya pertama sih saya mengucapkan apresiasi lah terhadap kinerja BNN yang menjaga generasi muda kita, Mas, yang berusaha menjaga generasi penerus bangsa. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sedikit sampaikan di sisi kita, Mas. Vape, yang berkata vape itu adalah sarana berhenti merokok, itu bukan kita, bukan pelaku industri. Itu adalah pemerintah Inggris, Mas, di mana dia menerapkan vape sebagai sarana untuk berhenti merokok. Di sana ada program membagi-bagikan jutaan vape gratis untuk perokok. Jadi kalau di kita memang agak beda sedikit nih, Mas, karena di Indonesia ini kan vape itu produk disrupsi ya. Namanya produk disrupsi, produk baru, pasti banyak pihak yang khawatir, banyak pihak yang antipati, tapi tidak mau mengenal, tidak mau mempelajari lebih dalam, belajar sepotong-sepotong, sudah mengambil kesimpulan. Nah, yang saya harap sebenarnya dari pihak-pihak pemerintah maupun BNN dan pihak terkait juga memperhatikan bahwa ini industri legal. Jangan sampai bertentangan dengan asta cita Pak Prabowo sendiri, Pak, yang menyatakan ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Ini produk legal yang sudah menghasilkan ratusan ribu pekerjaan. Masalah ada narkoba digunakan di dalam vape, ya itu kita akui. Tapi di saat BNN keliling ke member-member kita, puluhan toko kita dicek, tidak ada satupun ditemukan vape narkoba di member-member kita. Dan tidak ada ditemukan narkoba di liquid vape yang bercukai. Jadi sebenarnya
hantam semua dilegalkan, menurut saya perlu dipertimbangkan lagi, perlu ngobrol lagi, Pak. Karena kalau masalah jembatan narkoba, zaman saya kecil dikasih taunya gini, Pak, rokok adalah jembatan narkoba. Jadi kok ada beda nih perlakuannya gitu. Kenapa vape-nya yang dilarang? Kalau mau keras, saya mendukung, Pak. Lebih baik bikin peraturan seperti di beberapa negara maju yang menyatakan anak yang lahir di tahun sekian sudah tidak boleh memberi produk nikotin. Menurut saya kalau ingin menjaga bangsa, sekalian adil ke semua, rata ke semua, dan beneran bisa diterapin. Oke, baik. Artinya akan berdampak kepada industri penjualan vape sendiri dan akan berdampak kepada sektor tenaga kerja. Pak Supianto, tanggapan Anda? Ya, jadi memang kita kemarin mengadakan FGD di BNN, makanya kami mengundang semua pakar, baik pakar di bidang kesehatan, di bidang riset, di bidang ekonomi, aspek hukum, dan semuanya, untuk menempatkan bahwa kami di BNN mendorong setidak-tidaknya adalah pengetatan peraturan, jika memungkinkan adalah pelarangan total. Kita ketahui bahwa negara-negara di tetangga terdekat, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa negara sekelas Thailand yang pernah melegalkan ganja itu lebih dulu melarang total terhadap penggunaan vape. Itu artinya bahwa vape itu lebih berbahaya daripada narkoba. Salah satu indikator itu. Kemudian terkait dengan industri, bahwa itu menjadi pertimbangan kami juga di dalam mendorong untuk pengetatan regulasi. Makanya kami sifatnya adalah memberikan rekomendasi kepada semua stakeholder. Kami mengambil langkah-langkah strategis, tentu tidak ngawur, artinya ada dasar-dasar ilmiah. Makanya kita mengadakan forum ilmiah, dan selanjutnya kami juga akan memberikan rekomendasi kepada sektor terkait, baik mungkin nanti kepada DPR, kemudian kepada Kemenkes, kepada Badan POM, Kemerindak, kemudian Polri, dan seterusnya, untuk lebih start lagi di dalam membuat suatu dorongan membuat regulasi baru. Oke, Pak Supianto, tapi zat berbahaya ini apakah ditemukan di semua merek, katakanlah begitu, liquid vape, atau hanya di merek-merek tertentu saja yang dimanfaatkan oleh oknum? Jadi perlu kami sampaikan bahwa tadi ada dua hal yang berbeda. Jadi vape tanpa narkoba dan vape dengan narkoba. Iya. Jadi vape tanpa narkoba itu pun sudah berbahaya. Jadi artinya tadi disampaikan Bang Firman bahwa semua vape yang cukai, kemudian memang di rokok-rokok, di toko-toko vape yang legal, tentu tidak ada kandungan narkoba. Tetapi tanpa narkoba pun, itu hasil riset dari BRIN, kemudian riset juga dari ahli paru, itu menyatakan dampak kesehatannya lebih berbahaya. Karena di dalam vape juga ada zat aditif yang namanya nikotin. Jadi ini juga membuat suatu ketergantungan dan berefek pada sistem pernapasan, kemudian kardiovaskuler, maupun penurunan kemampuan otak. Oke, baik. Pak Firman, tanggapan Anda, sama-sama berbahaya, Pak? Memang dari awal saya dimulai masuk industri dari pengguna, memang saya tahu yang terbaik masuk ke paru-paru adalah udara, Mas. Tapi buat orang-orang seperti saya yang kesulitan untuk berhenti merokok, ya kita cari tahu lah apa ya solusi yang lebih rendah resiko. Masalah kepercayaan ini baik atau tidak, semua punya jurnalnya, Pak. Izin. Ada jurnal yang membandingkan head to head antara, ini saya jadi kayaknya agak berbenturan, sebenarnya bukan itu sih poinnya, cuman ada jurnal-jurnal yang menyatakan bahwa memang vape itu adalah sarana untuk berhenti merokok, dan itu diterapkan tadi. Kalau Pak Suprianto bilang di negara tetangga, kalau saya ngobrolnya negara Eropa, Mas. Eropa justru boleh vape. Di Inggris malah pemerintahnya menganjurkan warganya yang merokok untuk menggunakan vape. Yang merokok ya, bukan yang tidak merokok. Jadi melihatnya kalau bisa kita agak lebih luas sedikit. Kita melihat ke Asia, ke tetangga kita, ASEAN, kita melihat ke ini. Tapi kalau kita melihat ke negara maju, cukup banyak negara maju yang menggunakan vape sebagai
vape dan rokok elektrik lah sebagai untuk menekan efek kesehatan dari produk tembakau lainnya. Sebenarnya kita bukannya mau bertabrakan sih dengan produk tembakau, tapi saya merasa ada ketidakadilan terhadap treatment terhadap vape. Kenapa produk tembakau yang juga bisa digunakan untuk narkoba tidak ada treatment penekanan seperti ini? Produk tembakau lainnya, produk alkohol yang juga berbahaya untuk kesehatan, kenapa tidak ada treatment dan tidak ada ditekan-tekan seperti kami yang selalu ditekan terus-menerus? Itu aja sih Mas. Oke, Pak Supianto, silakan Pak dijawab Pak. Jadi terkait dengan penyebaran vape di seluruh dunia, ada memang beberapa negara melegalkan, ada juga melarang, maupun di negara maju maupun di negara yang berkembang. Di Amerika juga ada beberapa negara bagian yang juga melarang, baik sebagian atau secara total. Terkait dengan ini perlu saya sampaikan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia WHO sudah memberikan warning kepada semua negara bahwa anjurannya adalah melarang vape secara total atau setidaknya adalah pengetatan aturan. Boleh dicek kembali warning dari WHO ini. Kemudian kalau terkait dengan bahwa vape salah satu media atau cara untuk berhenti merokok, ini belum terkonfirmasi sama sekali. Kemarin kami mengundang pakar ahli paru bahwa itu tidak terkonfirmasi karena ada berapa parameter, minimal ada 8 parameter untuk orang bisa berhenti merokok, dan itu hampir semua parameter cara-cara untuk berhenti merokok itu tidak terpenuhi oleh vape. Oke, Pak, baik. tapi jurnalnya di luar negeri udah ada Pak. Mohon maaf, jurnal kan hanya beberapa, lebih banyak jurnal yang menyatakan itu adalah lebih berbahaya. Enggak, bukannya berbahaya Pak. Menanggapi Bapak tadi yang Bapak bilang ada dari dokter paru yang menyatakan tidak membuat berhenti merokok. Kenyataannya pemerintah Inggris ada jurnalnya Pak yang menyatakan tingkat keberhasilan orang berhenti merokok dengan vape lebih tinggi dibandingkan dengan niat sendiri, cold chicken, menahan badan, atau dengan yang gum dan yang lain. Itu ada jurnalnya Pak. Ya sama, jadi Pak ahli paru ini juga sama. Beliau adalah melakukan riset atas permintaan dari Menteri PMK untuk membahas masalah ini. Artinya seorang guru besar, ahli paru, pakar kesehatan tidak mungkin memberikan argumentasi ilmiah tanpa ada jurnal. Itu saya rasa tidak mungkin. Makanya kami mengadopsi hasil riset maupun survei yang dilakukan oleh pakar kesehatan ini yang ada di Indonesia. Ya, semoga ini juga menjadi concern semua pihak agar ada solusi bersama ya, karena dari perspektif kesehatan, kemudian dari perspektif ekonomi dan industri juga ini saling tumpang tindih. Akhirnya kalau tidak dirumuskan aturan yang menjadi win-win solution bagi semua aspek. Terima kasih Pak Supianto, Pak Firman juga terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih, terima kasih Bang Firman. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, Newsroom masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu stevia